Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita berbicara kali ini soal Copa America. Dan nantinya juga saya akan membahas review hasil-hasil pertandingan yang berlangsung di babak perempat final di Euro. Di mana tim oranye Belanda mampu membalikan keadaan untuk bisa mengalahkan Turki. Dan kemudian Inggris akhirnya lolos juga ke semifinal untuk bisa mengalahkan si kuda hitam yang menakutkan, menyingkirkan Italia, Swiss. Tapi kita lihat bagaimana di Copa America. Brasil keok, angkat kompor pulang. Ya, dalam pertandingan di Las Vegas mereka disingkirkan oleh Uruguay. Darwin Núñez dan kawan-kawan memulangkan Brasil lewat pertandingan yang saya pikir dramatis. Ada 0-0 sepanjang pertandingan berlangsung di waktu normal. Ada adu penalti akhirnya untuk mengakhiri siapa menjadi pemenang dalam duel antara Brasil-Uruguay, dan akhirnya Uruguay tampil sebagai pemenang dengan adu penalti 4-2. Ada dua penendang Brasil gagal. Penendang pertama mereka Eder Militao gagal. Kemudian ada penendang selanjutnya, mungkin penendang ketiga mereka adalah Douglas Luiz yang juga mengalami kegagalan. Sementara bagi Uruguay yang satu kegagalan Jose Gimenez, dan selebihnya masuk diawali dengan Valverde, pemain Madrid ini bisa membuka keadaan untuk bisa membangkitkan semangat dari penendang-penendang penalti lainnya bagi Uruguay. Dan tim asuhan Marcelo Bielsa ini, pelatih eksentrik ini, sukses untuk bisa melaju ke semifinal, dan nantinya mereka akan bertarung dengan tim Kolombia. Tidak mudah untuk bisa mengalahkan Kolombia, karena Kolombia sebelumnya bagaimana bisa pesta gol, mengalahkan Panama dengan 5 gol, dan salah satu di antara 5 gol mereka itu diciptakan oleh pemain kapten kesebelasan mereka, James Rodriguez, lewat penalti. Dan tim asuhan Nestor Lorenzo ini akan menantang tim asuhan Marcelo Bielsa. Pertandingan yang lebih seru saya pikir dibandingkan dengan duel semifinal lainnya yang mempertemukan antara Argentina dan Kanada. Karena sebelumnya Argentina mampu bisa menang adu penalti susah payah juga, sempat 1-1 dengan Ekuador sebelum mereka menang 4-2. Dan akhirnya Kanada juga lewat adu penalti bermain imbang juga 1-1 di perempat final sebelum mereka menang dengan 4-3 melawan Venezuela. Saya pikir kalau bicara Argentina dan Kanada ini walaupun orang bisa mengatakan bahwa Kanada bisa membuat kejutan lah, tapi saya pikir, menurut saya pegang Argentina. Lionel Messi dan kawan-kawan mampu untuk bisa membuking tiket ke babak final. Dan memang final paling ideal di Copa America pada edisi ke-48 kali ini sejak Copa America itu dimainkan pada tahun 1916. Itu paling enak mempertemukan antara Argentina dan Uruguay. Tapi Uruguay harus bisa melewati hadangan tim yang sangat kuat Kolombia, karena bukan tidak mungkin Kolombia justru yang akan menantang Argentina. Tapi kalau melihat dari kedalaman skuad Uruguay, ini sangat baik. Valverde, Darwin Núñez, ini pemain-pemain yang oke. Ada Bentancur di sana, ada Ugarte, pemain-pemain yang sangat baik. Ya, kemudian di cadangan juga kita lihat masih ada Luis Suarez. Dan bagaimana penendang-penendang penalti yang sangat baik dari Uruguay yang ditampilkan oleh Marcelo Bielsa dengan Valverde ya ada di sana. Ya pikir ini penendang-penendang penalti yang oke. Dan Ugarte bisa menentukan kemenangan. Ada Bentancur juga yang bisa mencetak gol lewat penalti, dan mereka akhirnya sukses. Nah, Bielsa sebelum pertandingan melawan Brasil sudah mengatakan bahwa dia yakin tim asuhannya mampu mengatasi Seleção Brasil ini, dan buktinya di lapangan Brasil kesulitan untuk bisa mencetak gol walaupun mereka tanpa Vini Junior yang tidak bermain dalam pertandingan ini. Memang berpengaruh sekali bagi Brasil, tapi Uruguay ini tim yang sangat kuat secara bertahan, kedalaman mereka bertahan, materi pemain oke, dan mereka mampu untuk bisa mengatasi, menyingkirkan Brasil di Copa America kali ini. Nah, kalau Argentina dan Uruguay berada di final, ini sama-sama pemegang rekor tertinggi ya. Kalau bicara di sejarah Copa America itu, ya, masing-masing 15 kali juara di Copa America. Kalau Brasil kan itu mungkin cuma 8 kali juara. Nah, di antara 4 semifinalis ini Kanada kan undangan, karena Kanada itu bermain sebenarnya di Amerika Utara, di atas sana. Dan mereka selalu hanya mendapat undangan. Tapi kalau bicara di Amerika Latin untuk Copa America ini, ya
3 yang masuk ke final dari 4 itu yang semifinal di luar Kanada kita bicara, Kolombia 1 kali juara. Nah, Uruguay dan Argentina ini 15-15. Kalau mereka berdua tampil di final kan enak. Siapa yang akan lebih mencapai angka 16 ya di edisi 48 ini untuk bisa tertinggi tentunya. Makanya ini ditunggu-tunggu oleh banyak penggemar Brasil dan juga dengan pendukung fanatik dari Uruguay. Mampukah Marcelo Bielsa ini akan membawa Uruguay itu lolos ke final untuk menantang tim asuhan Scaloni dalam duel di Amerika. Nah, setelah dari Copa saya coba tarik dengan 2 pertandingan perempat final kemarin di Euro. Belanda yang bermain pada dini hari lolos dari hadangan itu juga kuda hitam Turki. Samet Aikaidin sempat membuat gol, tapi kemudian Belanda berbalik di babak kedua dengan luar biasa. Ada 2 gol saling tandukan dari Stefan de Vrij pemain belakang, memanfaatkan umpan dari Memphis Depay. Sebelum juga ada gol dari bunuh diri Uldur yang diawali dari kombinasi antara Gakpo di sana ya yang ada, dan akhirnya Belanda itu hanya dalam durasi 5 sampai 6 menit mereka bisa mendapatkan gol kedua ini dan mereka bisa mengunci. Tadinya pendukung Belanda sempat ketar-ketir juga. Apakah tim asuhan Ronald Koeman ini akan out tersisi, tapi ternyata sekali lagi mental Belanda tuh berbicara sini dan mereka bisa lolos ya ke babak semifinal untuk bisa bertarung dengan Inggris. Dari 4 semifinal ini yang ada, karena di sebelah itu mempertemukan antara Spanyol dan Prancis. Ya, setelah Spanyol sukses mengalahkan Jerman dan Prancis mengalahkan Portugal. Nah, sekarang dari 4 yang ada ini tinggal Inggris yang belum pernah menjadi juara. Inggris sebelum pertandingan Belanda dan Turki sudah mengatasi Swiss. Ya, bagaimana Inggris itu sukses lewat adu penalti juga melawan Swiss. Ya, 1-1 ada Embolo bisa membuat gol, tapi kemudian 5 menit kemudian di babak kedua itu bagaimana ada gol balasan dari Bukayo Saka, tembakan placing kaki kiri yang sangat baik sekali. Tidak mampu dijangkau oleh Jan Sommer, penjaga gawang dari Swiss. Dan dalam adu penalti setelah melewati babak perpanjangan waktu, pemain-pemain Inggris ini memanfaatkan semua tendangan penalti tanpa kegagalan. Penembak pertama dari Swiss, Manuel Akanji, pemain Manchester City itu gagal. Saya pikir dalam penyusunan ini agak keliru memang bagi Murat Yakin pelatih Swiss. Sebenarnya bukan Akanji yang harus bisa mengambil penalti. Mestinya Serdar Shaqiri yang menjadi penembak penalti ketiga Swiss itu ambil di pertama. Karena penembak pertama ini menentukan. Pertama dan terakhir ketika dalam posisi menentukan. Tapi pertama inilah jika masuk itu akan menambah motivasi. Tapi Akanji memang sulit untuk bisa mengambil penalti kalau bisa dikatakan. Ya, lebih bagus Shaqiri yang akan melakukan, tapi tidak dijalankan dengan baik dalam strategi adu penalti. Ya, sementara Inggris bagi Southgate ini benar-benar menurunkan penembak penalti. Roy Keane memang sudah Harry Kane maksud saya sudah ditarik keluar, ya, digantikan oleh Ivan Toney, dan Ivan Toney juga menembak penalti keempat. Nah, penyusunan penembak penalti itu bagus, kok saya lihat. Cole Palmer ini selalu mengambil penalti ketika di Chelsea. Dapat penalti selalu Palmer yang akan ambil. Dan selalu dia berhasil. Anak muda ini bagus. Jadi Southgate tahu. Didoronglah Palmer. Karena dia yakin pasti masuk ke Palmer. Dan lihatlah bagaimana tembakan Palmer. Ketika dia masuk menambahkan semangat bagi pemain-pemain Inggris. Jude Bellingham, Bukayo Saka, Toney, dan dikunci oleh Alexander-Arnold. Ya, pemain Liverpool ini untuk bisa memastikan Inggris lolos ke semifinal. Dan bagi Saka tentunya ada trauma karena di final edisi yang lalu di Wembley dia gagal, salah satu yang gagal mengambil penalti ya. Selain Sancho di sana ketika melawan Italia di final, tapi sekali ini dia sudah semakin matang karena kalau di Arsenal pun kan Saka selalu bisa mengeksekusi penalti dengan baik dan dia sebagai penembak ketiga bukan sebagai penembak terakhir. Jadi taruh di ketiga artinya setelah Palmer dan Bellingham itu memastikan gol ke gawang Swiss dalam adu penalti, nah dia tambah percaya diri. Dan Saka menjalankan eksekusi dengan baik. Jadi semua penembak yang disiapkan oleh Southgate ini benar-benar sudah terukur dengan oke dan semua adalah penembak-penembak penalti yang diandalkan di klub masing-masing. Ya, kita akan lihat nantinya pertarungan Inggris melawan Belanda karena ini menarik. Inggris harus ke final dan juara karena mereka belum pernah juara. Ya, kalau melihat Belanda udah pernah juara mereka tahun 88 di Jerman. Nah, tapi ini menarik juga. Karena Belanda itu menjadi juara tahun 88 di Euro saat itu dengan pelatih Rinus Michels dan Ronald Koeman pelatih Belanda saat ini ada di dalamnya. Bersama dengan saudara dia
juga ada dalam satu manajemen kepelatihan Belanda saat ini. Erwin Koeman, ada Van Basten di sana, ada Ruud Gullit, ada Frank Rijkaard, Adrie van Tigelen. Ini pemain-pemain yang sangat bagus-bagus bagi Belanda. Ada Van Arle, Van Breukelen di bawah Mistar. Tim yang oke, ada Jan Wouters di sana. Nah saat itu, sekarang mereka apakah ingin melakukan hal yang sama ketika Jerman menjadi tuan rumah dan mereka bisa ke final dan menjadi juara? Kalau ini juara memang menarik. Semua berlangsung di Jerman dan Belanda yang menjadi juara. Tapi sebelum ke final mereka harus bisa melewati Inggris dulu. Karena ini pertandingan yang seru. Ya di grup sebelah juga memang di bagian sebelah itu seru juga antara Spanyol dan Prancis untuk bisa merebut satu tiket ke final. Tapi Spanyol lebih difavoritkan saat ini karena permainan mereka yang oke setelah menyingkirkan tuan rumah Jerman yang sebenarnya tim yang sangat mengesankan juga. Tapi inilah Euro. Semua tim harus siap untuk menghadapi tim manapun. Dan sekarang 4 tim ini sama-sama adalah tim yang sangat baik untuk berada di semifinal di Euro. Dan kita akan lihat tentukan nanti siapa yang akan melaju ke final. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini di Copa America dan di Euro yang kita akan saksikan bersama-sama. Kalau di Copa, babak semifinal itu besar berlangsung antara Rabu dan Kamis ya. Kita akan lihat nantinya. Oke, ciao.